yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur dan berterima kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya. Pagi dan sore hari kita berlimpah kenikmatan, kesehatan, penjagaan. Semoga Allah Ta'ala sempurnakan karunia kepada kita. Amin. Temanya hari ini mulai dari mengulang, kan ada 5 atau 6 klaster materi kajian tazkiyatun nafas. Yang pertama bicara sifat atau maqam, yani sifat-sifat baik. Itu ada sekitar 102, yang wajib itu 9. Terus yang kedua kita bicara tentang penyakit hati, karena diambil dari strategi atau metode yang kedua namanya takhliyah pakai kha. Yang ketiga kita akan belajar asmaul husna dan akhlak Rasulullah. Yang keempat bicara talbisu iblis, tipu daya setan. Yang kelima kita akan bicara tentang wasail atau cara untuk tazkiyatun nafas. Yang terakhir bicara tentang fadail wa qisas as-salihin, fadilah-fadilah dan kisah orang-orang saleh. Nah, mestinya kita udah bahas sekitar 15-an atau mungkin 20-an sifat yang sudah kita pelajari. Tentu masih banyak yang belum, tapi saya ingin loncat ke yang keempat supaya kita kenal lebih dulu, karena hari-hari kita ketemu ini, yakni bab tentang talbisu iblis atau tipu daya iblis. Jadi kita loncat ke situ, nanti kita balik lagi ke melanjutkan sifat sampai tertentu, terus bicara penyakit hati, bicara tentang mengkaji asmaul husna dan akhlak Rasulullah. Nah, bab talbisu iblis ini referensi utamanya adalah kitab Talbis Iblis Ibnu Qayyim. Memang bukunya Talbis Iblis, judulnya begitu, atau tipu daya iblis. Ada sekian ini ya, di buku itu ada 500-an metode. Tapi kalau nanti kita dibuat simplifikasi atau kesimpulannya itu sekitar 9 modus atau 9 metode. Selebihnya detailnya ada di buku itu. Bapak Ibu semua mohon bisa beli dan dibaca. Bukunya Talbisu Iblis, tipu daya iblis. Ya, Ibnu Qayyim. Terkadang disebut dengan Ibnu Jauzi, di situ tulisannya itu. Apa itu pengarangnya Ibnu Jauzi, karena Ibnu Qayyim al-Jauzi. Bab masalah tipu daya setan ini termasuk bab yang sangat besar di bab tazkiyatun nafas, karena memang hari-hari jadi gini, kalau godaan terhadap perbuatan fisik itu kan mirip godaan terhadap body. Tapi kalau godaan kepada hati itu godaan masalah terhadap mesin gitu. Kan kalau ibarat mobil itu ada mesin, ada bodi, terus ada aksesoris, kira-kira kayak gitu ya. Nah, mesin itu hati, bodi itu perbuatan-perbuatan yang bersifat anggota badan, ibadah-ibadah anggota badan, aksesoris itu akhlak. Nah, kalau masalah itu di mesin, maka dampaknya kemana-mana. Dan setan fokus sekali untuk memasuki wilayah ini. Makanya surat An-Nas itu nyebutnya yuwaswisu fi sudurin nas. Yang disasar itu sudur, dada, yakni hati. Karena kalau hatinya itu sudah tergoda atau terkontaminasi, maka seluruh perbuatan luarnya juga terkontaminasi dengan mudah. Nah, kalau kita melihat beberapa ayat terkait dengan tipu daya iblis ini, Allah menyebutkan dalam beberapa model. Misalnya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, tsumma la tajid aktsarahum syakirin."
Kemudian kata setan, ini firman Allah, yakni menjelaskan tentang sumpahnya setan. Saya datangi mereka dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Ini menunjukkan bahwa setan datang dari seluruh penjuru mata angin. Makanya kalau tidak bisa digoda dari depan, dari belakang. Kalau dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di sebuah ayat yang lain dari atas, dari bawah. Digoda dari seluruh penjuru. Itu kalau nggak bisa istilahnya, kalau nggak bisa pakai harta, pakai wanita nggak bisa pakai jabatan nggak bisa pakai kebaikan. Apa saja yang penting bisa menggoda. Dan nanti kalau kita detail, terkadang modus atau godaannya itu tidak selamanya berbentuk perbuatan buruk. Terkadang berbentuk perbuatan baik yang nanti hasilnya buruk. Namanya juga talbis kan. Talbis itu kan tipu daya. Lah kalau tipu daya itu tampak, ya berarti orangnya sangat lemah. Makanya kalau bisa digoda pakai hal-hal pokok, ya maka nggak akan digoda pakai hal cabang. Misalnya syirik aja dia udah gelimpang, setannya pasti udah istirahat. Istilah kata gitu. Misalnya ada orang dijebak hal pokok syirik, udah ya setannya mau udah istilahnya istirahat aja udah. Ya kan udah selesai. Istilah kata gitu. Meskipun ini tentu hanya ungkapan ya, tapi ada seorang ulama mengatakan kalau setan berhasil menggoda orang untuk urusan hartanya, maka setan akan istirahat. Karena seluruh ibadah kan sumbernya dari harta. Dia sholat juga dari harta. Dia semua kan dari harta. Yang dimakan itu, yang dimakan, yang dipakai. Kalau semuanya udah haram, dia istirahat. Kenapa? Atau ujungnya juga nanti ditolak-tolak juga dari Allah Taala. Jadi, tapi kalau hal pokok nggak bisa, nanti dia dari hal yang tidak pokok. Terus dari hal buruk nggak bisa, dia akan ambil yang baik, yang bisa dipilihkan hal baik yang sedikit sekali nilainya, atau minimal nilainya nanti nol lah, karena ada keburukan yang dihasilkan dari kebaikan ini. Makanya nanti ada kaidah satu dariah itu. Kalau di usul fikih kan ada kaidah satu dariah. Satu dariah itu adalah sebuah tindakan baik yang harus dihentikan karena menghasilkan buruk. Nah itu modus setan sebenarnya. Harus dihentikan. Ada hal baik tapi menghasilkan hal buruk, itu harus dihentikan. Nah ini agak gini-gini luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus ayat terusan tadi itu, tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian engkau tidak dapati sebagian besar dari hamba, yang dari manusia itu bersyukur. Jadi pelajaran kedua tentang masalah bagaimana Quran menjelaskan tentang setan ini, yang disasar pertama kali itu gimana orang tidak bersyukur. Karena itu betul, kalau orang sudah tidak bersyukur, itu gampang sekali maksiat atau minimal meninggalkan ibadah. Ibarat kalau orang sudah merasa tidak diberi oleh Allah, ngapain juga taat pada Allah? Kan gitu logika biasanya. Orang merasa tidak diberi oleh Allah, atau orang merasa tidak diberi banyak oleh Allah, terus untuk apain taat-taat? Gitu. Kalau mungkin bahasa di lapangannya, Allah juga nggak adil. Kurang apa? Aku udah sholat, udah apa, tepat aja begini hidup. Ya mau sholat kagak, ini apa enak hidup. Ada nggak bisa taat aja dah. Dan itu benar tuh. Ada kisah nyata, semoga tidak terjadi ya. Seorang wanita hijaban sekali, hijab baik sekali, tapi memang sudah waktunya dia nikah. Wah dia berdoa panjang lebar. Belum ya, mungkin belum waktunya, atau mungkin dia memang usahanya belum maksimal ya. Memang belum, Allah belum kasih jodoh. Akhirnya ketemu kalimat tadi, aku sudah taat, sudah hijab, sudah ibadah, tapi aja nggak punya jodoh. Temanku yang ngawur juga, cowoknya banyak sampai ganti-ganti suami, lepas jilbabnya. Terkadang memang ada situ, memang disasar karena orang sudah merasa tidak mendapatkan banyak dari Allah. Ketika tidak bersyukur, itu dengan mudah dia akan kufur. Kan, man kafara ni'mah kafara ar-rabb. Yang mengkufuri nikmatnya Allah, dia akan mengkufuri Tuhannya. Naudzubillah. Kemudian kalau kita lihat misalnya di salah satu ayat yang lain, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi aslinya itu lemah.
Tapi kenapa kok bisa menang terhadap manusia? Karena manusia lebih lemah daripada yang lemah itu. Kan ciri misalnya bukti bahwa tipu daya setan itu lemah, karena setan itu didikiri langsung kabur. Misalnya ya, orang sholat atau Allahu Akbar, itu kan kabur setannya, tapi datang lagi. Demikian misalnya kita duduk, kalau kita berzikir setan nggak akan bisa goda. Persoalannya zikir pun juga nggak mau. Nah gitu. Ibarat kata kita dikasih senjata oleh Allah. Setan itu takut dengan kata Allah. Kok manusia menyebut Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, apa yang Bismillah, A'udzubillah, pokoknya ada kata Allahnya, setan pergi. Persoalannya mulut ini nggak pernah dengan mudah menyebut kata Allah. Kalau dari sini ke Jakarta itu kan sekitar 1 jam, 1,5 jam. Itu kan memang masih enak pakai zikir ya, sambil nyopir. Nggak gampang pula menjatuhkan satu kata zikir itu. Pas naik kereta bengong gitu, ngeliatin gitu. Terus sudah dilihat sepanjang tahun kan si pohonnya juga segitu, itu juga dilihatin bengong aja. Zikir aja tuh nggak gampang, istilah kata. Bukan karena musuhmu hebat, karena engkau terlalu lemah. Jadi orang yang lemah sekalipun kalau musuhnya lebih lemah nggak akan menang. Berikutnya, yang tadi surat An-Nas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda, membisiki dada manusia. Yakni memang yang disasar itu dada, hati manusia. Nah, kalau hadis Rasulullah juga menjelaskan masalah ini, inna syaitana tajri majrad dam, setan itu berjalan di darah. Artinya seluruh anggota badan itu pasti terpapar godaan setan, karena kan dia jalan di darah. Sementara seluruh anggota badan itu pasti kealiran darah. Makanya kalau nggak matanya, telinganya gitu, kalau nggak telinganya, tangannya, kalau nggak tangannya balik ke dalam pikirannya, kalau nggak pikirannya hatinya, kalau nggak itu perasaannya, kadang kakinya, kadang rambutnya, kadang yang kegoda, pokoknya kena di darah, kira-kira kena semua. Ada orang itu memang bisa bertahan, nggak ngomong baik, nggak ngomong buruk, tapi tidak berhenti dari melihat buruk yang digoda matanya. Ada orang memang mulutnya kejaga, matanya kejaga, telinganya nggak bisa berhenti tuh dengerin perkara yang nggak jelas. Wong sama-sama dengerin Quran apa? Enggak, tetap aja dengerin yang enggak. Berarti yang kegoda telinganya. Telinganya ini enggak, hatinya, gitu, perasaannya, pikirannya. Jadi karena emang setan itu jalan di darah. Jadi seluruh yang kealiran darah ya pasti akan kena kira-kira. Nah kaidah syaitani ini yang Allah sebut sebagai dhaifah, tipu daya setan itu lemah, berhadapan dengan 3 kelemahan manusia. Manusia memiliki kelemahan yang memang Allah izinkan itu terjadi sebagai variabel ujian, dan ini yang dimanfaatkan oleh setan. Ada 3 kelemahan manusia yang digunakan setan untuk bisa memodusi kita, menjebak kita. Yang pertama adalah al-jahl, tidak tahu. Ibarat kalau ada orang itu naik ke gunung. Kalau orang tidak tahu jalan ke puncak gunung, gampang nggak disasari? Udah mati setelah. Itu makanya ingat tuh, pintu pertama untuk menjadi benar itu ilmu. Makanya godaan, antum rasa itu, godaan ibadah, sholat apa itu, dengan godaan belajar itu besaran godaan belajar. Mau buktinya? Riset. Nah, mau tahu buktinya riset. Ada sebuah lembaga kajian strategis dan pembangunan membuat riset tentang perilaku muslim, lebih tepatnya perilaku manusia Indonesia. 54% dari muslim itu selalu sholat dan tidak pernah meninggalkan sedikit, 54%. Terus 23% itu pernah ninggal kadang-kadang, pernah ninggal. Paham ya? Jadi antara yang selalu sholat dengan yang meninggalkan tapi jarang,
Itu totalnya 80%. Clear ya? Ini di bab ibadah sholat sama ibadah Ramadan. Nggak sedikit loh, bagus loh. Ini kalau untuk kondisi keberislaman itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya yang ibadah mah nggak nyampe seperempat. Tapi itu hanya remaja ya, tahun 2000 berapa itu? Itu ada riset dari remaja yang sholat itu cuma 29,5%. Ini udah bagus banget kondisi sholat. Makanya emang sholat di mal-mal itu memang ramai. Ini jauh dengan waktu misalnya awal-awal saya di Jakarta gitu. Di mal itu memang sholat ya. Sekarang kan mau yang celana pendek, yang itu sholat semua itu. Clear ya? Tapi di pengajian Anda lihat, yang selalu ngaji itu cuma 9,6%. Tapi padahal yang selalu sholat 54, yang selalu ngaji cuma 9,6%. Yang sering ngaji sekitar 15%. Jadi godaan sholat sama godaan ngaji itu gedean godaan ngaji. Karena di ilmu itu pintu pertama orang jadi benar. Tentu bukan berarti sholat tidak lebih penting daripada ngaji, bukan begitu ya. Di konteks godaannya emang gede. Karena hadis Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agama. Jadi kalau Allah berikan kita kemudahan untuk memahami agama, semoga menjadi pertanda Allah kehendaki kita jadi orang baik. Karena orang menjadi baik itu kan harus menjalankan Islam. Orang tidak mungkin menjalankan Islam kecuali paham Islam. Orang nggak mungkin paham Islam kecuali belajar Islam. Jadi istilah untuk jadi orang baik itu tidak cukup semangat saja nggak membuat orang nikah, apalagi jadi orang baik. Orang mau nikah semangat doang dapat ya tuh istri. Semangat nikah. Bagi yang semangat nikah lagi, semangat doa gak cukup. Perlu ilmu, perlu dan lain. Makanya kata Imam Ghazali, "Kulun nasihalka ilal alimun." Manusia itu akan hancur kecuali yang berilmu. Tapi kalau alimuna halka illa al-amilun, kecuali yang beramal. Wal amiluna halka illal mukhlis, jadi orang yang ikhlas. Jadi pertama kali pintunya itu ilmu. Nah ilmu saja kan gak cukup harus menjadi bawahnya. Tapi kalau ilmu saja sudah geser, istilah kata beribadah 1000 kali pun kan geser. Kalau tidak tahu rukun dan syarat, kalau tidak tahu sunnah dan bid'ah, nggak tahu syirik, asbabur riddah, mana ini, geser nggak kira-kira? Meskipun ini tidak case, tapi saya mendapati satu situasi kan yang semoga masih ingat ya, materi bab ilmu sudah pernah saya bahas ya. Selalu jebakan teman-teman yang taubat agak di ujung setelah umur 40-an. Taubatnya agak di ujung. Itu adalah terkadang mengabaikan perkara-perkara sederhana yang mendasari perkara pokok. Kan kalau orang itu taubatnya akhir pasti nyasar pertama kali kemana? Ke sholat, kan pasti gitu. Pasti kan ke sholat, benar ya? Tapi sebelum sholat ada tindakan sederhana, namanya apa itu? Bersuci dari najis. Terkadang orang itu nggak mau susah payah mempelajari urusan najis, gitu. Sehingga fokus ke sholat, najisnya nggak keurus. Itu contoh. Banyak orang baik sembarangan pipis, mohon maaf ya. Banyak orang baik lihat sembarangan pipis, mohon maaf berdiri. Gitu. Yuk bayangin, pipis berdiri itu nyiprat. Sudah, aku orang ulangi. Pipis berdiri itu nyiprat. Itu sudah di antum kalau mau percaya nggak percaya, nyiprat nggak nyiprat ke celana, antum taruh tisu di depan celana, antum berdiri, masuk nggak itu si cipratannya? Masuk celana. Itu namanya kita fokus ke sholat tapi nggak fokus ke najis. Kira-kira sah nggak kalau gitu? Yang dianggap remeh. Kan orang belajar najis ya najis lah. Itu kan dulu waktu kita kecil. Tapi kalau tobatnya udah gede kan itu nggak diurus. Terus fokus ke sholat tapi nggak fokus ke wudhu. Kan biasanya fokusnya ke sholat tuh. Bahkan fokusnya ke khusyuknya sholat. Lebih pokok lagi. Tapi ke wudhu nggak dipelajari bener.
Memang sholat, tata cara sholat dipelajari. Tapi ada hal sebelum sholat namanya wudu. Ada sebelum sholat namanya mandi junub. Mandi junub itu kan tata cara yang dulu waktu kecil kita harus belajar. Saya pernah ditanya oleh siapa, udah apa bedanya mandi basah sama mandi junub? Coba ya, pertanyaannya. Ya mana ada mandi gak basah, gitu. Mandi basah sama mandi junub. Itu kan mandi junub hari-hari ya. Kalau sampai hadas besarnya nggak suci gara-gara mandi junubnya nggak benar, sah nggak ibadah? Nah itu terkadang jebakan kalau orang tobatnya ke akhir itu yang sederhana terkadang kelewatan karena kan fokus ke yang pokok gitu. Seperti tadi sholat. Terkadang juga misalnya namanya jebakan. Saking fokusnya ibadah, semua ibadah dikerjain, dia enggak terlalu perhatian sunnah sama bid'ahnya. Lah kan capek ngerjain perkara yang enggak ada pahalanya, istilah kata, betul? Karena saking hausnya akan kebajikan, kan dikerjain kebajikan. Dia enggak fokus lagi. Ini air bener apa air tidak? Namanya orang haus. Makanya antum lihat New Taubater itu titik kritisnya ketemu siapa di awal taubatnya itu. Kalau ketemu ustadznya yang benar, berarti kan benar insya Allah ujungnya. Tapi kalau ketemu nggak benar, ya udah. Lah kan dia ketemu airnya di situ. Kan dia haus nih, dia haus ingin minum. Ketemunya apa? Air putih apa? Oh berarti minum itu begini. Ketemunya air Orson. Nah, air apa deh? Air apa deh yang ada gasnya? Oh berarti minum itu begini rasanya. Gitu kira-kira. Bab ilmu. Ulangi lagi ya, ada kembali ke tema. Posisi kelemahan manusia pertama al-jahl. Yang kedua kelemahannya syahwat. Nah, ini permainannya ini. Allah pula yang menempatkan setan, ada setan. Allah yang membuat kita juga punya keinginan-keinginan. Allah pula yang membuat dunia itu memang menarik, dan Allah pula yang membuat peraturan. Jadi lengkap itu ujiannya. Ya, ini ada dunia dibuat menarik. Dunia kan menarik kan, menarik. Rumah, wanita, wah, cowok, cewek, keren-keren lah, jabatan, wah. Terus kita dibuat tertarik. Terus ada yang ngojok-ngojokin tuh nggak ke sono, namanya setan. Udah kayak gitu dibuat peraturan gitu. Coba. Kalau ada peraturan tapi nggak ada yang ngojok-ngojokin, lumayan, betul ya? Ada yang ngojok-ngojokin. Ada peraturan, ada ngojokin, tapi kita nggak tertarik, kita kayak batu. Bisa nggak tergoda? Akan batu. Masa godain batu? Kayak misalnya setan godain malaikat nggak? Ya enggak lah, ngapain? Masa godain malaikat sama aja nyari susah diri sendiri, udah nggak pernah tergoda. Kenapa? Ya nggak ada keinginan apa-apa. Atau ada keinginan tapi dunia ini nggak menarik. Ibarat ada keinginan terhadap wanita, tapi seluruh wanita dunia ini itu semua nenek-nenek, semua nggak ada yang jelas, nggak ada yang keren, nggak menarik gitu. Tapi ini enggak, kita dibuat tertarik, dunia dibuat menarik, ada mojok-mojokin, udah kayak gitu bikin peraturan, atau sekalian nggak usah dikasih peraturan, jadi kan nggak apa-apa, namanya juga dibuat menarik kan. Itulah permainannya, makanya disebut dengan ujian. Kalau kita boleh, ya Allah, kalau kau kehendaki kami jadi orang baik, kenapa kau kami berikan syahwat? Tapi itulah permainannya. Ya Allah, kalau kau kehendaki kami orang baik, kenapa kau buat dunia ini menarik? Itulah permainannya. Atau kenapa kau izinkan setan menggoda kami? Minimal kan kurang variabelnya. Atau kenapa kau buat peraturan? Bayang ya, istilah kata ada kucing lapar, tapi ada peraturannya makannya. Boleh makan, ada peraturannya. Coba kalau kucingnya memang nggak ingin makan, kan udah selesai, nggak ada pelanggar, nggak ingin makan. Atau dibuat makanannya nggak ada yang menarik, ya kucing nggak akan makan. Atau nggak ada peraturannya, jadi kan nggak apa-apa. Tapi dibuat makannya harus begini, ininya harus begini. Ingin wanita harus nikah, ada aturannya. Ingin makan harus halal. Tapi kabar baiknya aturannya itu memang baik untuk manusia. Cuma namanya aturan, tetap aja aturan kan. Manusia maunya bebas, sebebas-bebas.
Itu namanya syahwat. Ada keinginan akan hal-hal itu semua. Nah, proses menginginkan itu terkadang bisa melampaui aturan. Sampai batas tertentu, syahwat itu baik. Contoh, orang ingin makan, batas tertentu sampai peraturannya itu benar. Orang ingin makan, terus makan dengan cara halal, clear sudah. Itu mau tuh melangsungkan kehidupan. Tapi persoalannya ingin lebih dari makan halal. Sampai batas tertentu ingin harta, itu benar. Akhirnya dia kerja, bangun rumah. Kalau nggak ingin harta kan nggak bangun rumah, nggak bangun apa. Tapi sampai batas tertentu, selebihnya bisa bahaya. Allah mentanamkan syahwat pada manusia. Zuinanas ju'inalinas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Mungkin sedikit ada pertanyaan. Syahwat disebutkan di ayat itu kan kaitannya dengan harta dan wanita ya. Di mana letaknya kekuasaan? Ada yang tahu nggak letaknya? Jadi syahwat kekuasaan itu Pak, ternyata itu sungguhnya itu bukan syahwat pertama. Syahwatnya orang itu memang hubbus syahawati minan nisa wal banin dan qanatir. Kekuasaan di mana? Kekuasaan itu sebenarnya syahwat karena ingin mendapatkan dua syahwat 7 ya di situ tuh ya. Anak-anak sama harta ya. Cuman harta berbagai macam bentuk. Seandainya kekuasaan itu justru membuatnya orang miskin, gak ada yang mau. Contohnya kekuasaan DKM, ada yang mau merebut gak? Kenapa orang gak merebutan jadi ketua DKM? Karena gak nambah harta. Gitu loh kira-kira. Jadi saya memikirkan selama ini katanya syahwat kekuasaan itu tinggi sekali. Tapi Quran itu gak nyebutkan syahwat kekuasaan. Yang sebutkan itu syahwat akan wanita sama harta, betul ya? Dan anak-anak pasti gitu. Karena kalau kekuasaan justru menyebabkan dia itu miskin, orang gak ada yang mau. Enggak kira-kira. Contohnya ketua masjid. Duh, ada yang mau gak? Bapak aja dah, atau aja. Pasti yang disuruh ya pensiun yang bapak aja dah, bapak aja dah. Coba lurah aja rebutan karena masih ada potensi harta. Jadi manusia itu ternyata emang juga curang juga. Kapan dia merebutkan kekuasaan? Kalau mendatangkan harta. Kalau nggak mendatangkan harta, bapak aja dah. Oke ya, ada syahwat. Yang ketiga ada ghaflah. Punya kelemahan ghaflah. Wala takum ma'al ghafilin. Ghaflah itu adalah fokus terhadap sesuatu selain Allah. Biasanya dunia. Kita nyebutnya dunia. Sehingga lupa hukum Allah. Ghaflah itu bukan sengaja salah, tapi fokus terhadap sesuatu sehingga akhirnya melanggar. Contoh, orang tidak sholat itu bukan berarti satu-satunya sebab dia tidak ingin sholat, enggak. Ada orang tidak sholat karena saking sibuknya, sibuk ya kelewatan asar. Nah itu namanya ghaflah. Orang makan haram itu tidak selamanya karena dia memang dari awal ingin makan haram. Saking dia semangatnya makan yang enak, haram-haram kemakan. Gitu. Karena wah masuk restoran, wah enak sekali ini, dan sudah ada yang haram-haram udah kejelasan. Itu namanya ghaflah. Saking fokusnya ngurus istri, orang tuanya tidak keurus. Nah ghaflah, paham ya? Ngurus istri bener nggak? Bener. Tapi kenapa engkau ke istrimu, orang tuamu kau terlantarkan? Salah nggak kira-kira? Itu namanya ghaflah. Ghaflah itu saking fokusnya pada sesuatu yang berdampak meninggalkan sesuatu yang wajib atau berjalannya tindakan pelanggaran. Ngurus anak, didik anak, bener gak kira-kira? Bagus. Tapi ada atas nama anak orang sampai cari harta yang haram. Pak, kenapa sih Pak gitu ya? Kan anak saya harus sekolah Pak. Sekolahnya mahal-mahal. SDIT itu kan mahal Pak. Loh, sekolahnya SDIT. Tapi tetap aja dia ngambil barang atas nama sekolah di SDIT. Itu namanya ghaflah. Makanya untuk berbuat baik tidak cukup dengan semangat. Karena kalau begitu semangat bisa kejebak. Namanya ghaflah. Nah, 3 kelemahan manusia ini dimanfaatkan secara baik oleh setan. Dia bisa menggunakan kebodohan, menggunakan syahwat, menggunakan ghaflah.
Tapi kata Ibnu Qayyim, di antara 3 kelemahan ini, yang paling potensial membuat orang itu tergoda itu yang pertama. Kalau orang sudah tidak memiliki pemahaman agama yang baik, dengan mudah dia akan tersesat. Jadi makanya bab ilmu menjadi sangat penting. Bab ilmu menjadi sangat penting. Tahu Islam yang benar dan membedakan yang tidak benar dan yang benar, membedakan yang serupa-serupa. Jadi semakin detail, semakin tentu Allah SWT berikan kita pemahaman ilmu yang baik. Arinal haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila ilmu warzuqna tinaba. Ya. Secara umum menghadapi setan itu ada 6 strategi. Ini punya 6 strategi. Ini pakai strategi beneran nih bahasa. Yang pertama, strategi pertama mengetahui modusnya. Kita harus tahu modus operandinya. Nah, itu yang buku itu Talbisu Iblis itu. Yang kedua, kita harus menguatkan program tazkiyatun nafas, kebersihan hati. Karena yang disasar itu hati. Hatinya harus dikuatin. Kita kenali modusnya, nanti kita lawan satu persatu. Yang kedua, kita kuatin objek sasaran dia. Yang ketiga, menguatkan ilmu. Apa? Dengan tolabul ilmu, dengan ilmu yang baik, maka insya Allah ada pintu yang sudah ketutup. Yang tadi kan pintunya kan jahat. Yang nomor 4 strateginya adalah penguatan syahwat dengan bahasa lain manajemen syahwat agar tidak terjebak menjadi amarah, didorong menjadi mutmainnah. Tidak mutmainnah digoda. Kenapa? Emang nggak suka. Bro, nggak minum, enggak. Kenapa? Nggak suka, nggak suka. Pahit. Misalnya, mohon maaf yang rokok. Bro, nggak ngerokok, enggak. Nggak pernah, enak tuh, pahit. Emang nggak suka. Kan jadi pernah deh. Bro, nggak mau ini nih, ente ke sama jijik mah. Nah, jadi memang seleranya dia nggak bisa. Perkara haram nggak bisa. Nah, itu kan udah, istilahnya seperempat itu sudah kita dapatkan. Seleranya udah baik semua. Yang nomor 6, menguatkan visi hidup. Karena ghaflah itu visi hidupnya lemah. Kalau visi hidupnya kuat, akhirat Allah nggak kejebak-jebak. Yang terakhir, banyak berzikir, banyak bermohon kepada Allah. 6 strategi nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, strategi pertama mengenali modus, gitu ya. Ibnu Qayyim itu menyebut ada 500-an sekian modus. Sebenarnya lebih tepatnya sih contoh-contoh modus. Nah, kalau kita simplifikasi atau dibuat penyederhanaan, itu ada sekitar 9 modus. 9 modus yang paling pokok yang digunakan setan untuk menggoda manusia. 9 modus digaji para ulama. Nah, sekarang ini setannya kan denger nih. Dan jangan-jangan dia juga buat modus berikutnya yang nanti kita kaji ulang. Karena setiap saat kita akan ketemu, kalau kita teliti tentang orang tergoda itu nanti kita ketemu memang. Asal kita jeli memahami syariah, terus nanti ada tipologi-tipologi kegoda. Terus saya yang mengatakan tadi, godaan setan tidak selalu itu menggunakan godaan buruk. Itu kita temunya di mana? Dari lapangan-lapangan. Kebaikan tapi dimaksudkan untuk keburukan. Nah, ini berarti ini tipuan. Namanya al-haqqu yuradu bihil batil. Benar dimaksudkan untuk keburukan. Nah, itu berarti tipuan sebenarnya. Jadi ada 9 modusnya. Yang pertama modusnya namanya waswasa. Itu tadi disebutkan oleh Allah di surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudur, yang membisikkan di hati manusia. Waswasa itu digambarkan oleh Qayyim seperti asap. Jadi hati manusia itu diumpamakan kayak benteng. Terutama hatinya orang mukmin seperti benteng. Bentengnya kokoh, indah sekali, terang, banyak cahaya, dijaga banyak penjaga. Tapi ada penyamun yang ingin menguasai benteng ini.
Kalau dia masuk begitu saja, dia pasti ketangkep sama penjaganya. Dan pasti dengan mudah ketangkep karena terang benerang. Dia nggak bisa ngumpet di mana-mana. Maka penyamun yang ingin menguasai benteng ini, cara pertamanya dia ngepulin asap, diasepin, sehingga dia bisa berlindung di dalam asap itu si penyamun ini. Kalau sudah bisa berlindung di bawah asap, maka nanti matiin lampu dan seterusnya, termasuk nanti bunuhin penjaga. Tapi itu entar. Nah, asap itu adalah modus pertama. Kalau diasepin ini kok nggak segera dikipas-kipasin oleh orang yang ada di dalam benteng ini, maka semakin dikepulin asap setebal-tebalnya. Saat itulah nanti dia masuk. Itulah namanya was-was. Contoh paling konkret pas sholat, itu was-wasan. Jadi kepulin Allahu Akbar. Benar dalam waktu Allahu Akbar itu pikiran nggak? Belum, kan kabur setan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kamu tadi markirnya belum bener loh kan? Itu kok kita tidak langsung dibuang, aduh, ntar kesenggol deh sama mobil yang lewat. Wah, lecet deh. Nah, sudah 3 kan? Itu kepulan. Mahal dan ntar asuransinya. 4. Kok masih terus? Lama-lama rakaat keberapa nih ya? Berarti asapnya sudah mulai tebel itu. Tapi kalau seret diasepin, on, seret, asepin dulu, ya mobil markirnya keliru tadi. Langsung kita fokus ke bacaan ulang lagi, misalnya ihdinas siratal mustaqim. Lupa tuh, hilang. Itu namanya hilang. Nanti ngasepin lagi. Pas ruko, itu peraturan parkir kalau salah itu ditilang. Loh gitu. Kan tadi kan kamu nggak sayang. Ini bahasanya lagi ditilang di parkir. Udah, iya ya. Kena tuh berarti. Kalau sudah mulai, oh iya, itu diasepin terus sampai nanti tidak tahu berapa rakaat. Suatu ketika saya ditanya oleh jamaah di pengajian, Ustaz, hukumnya apa? Sholat maghrib berjamaah itu 6 rakaat. Loh kok bisa? Gini cerita, ini imam sama makmum. Pasti mending kalau pribadi sendirian. Ini imam sama makmum. Sholat maghrib 6 rakaat. Loh kok bisa gitu? Ya Allahu Akbar. Karena akhirnya kan sholat, sampailah di rakaat kedua. Terus ini rakaat keberapa nih? 1 atau 2? Kan berarti 1 gitu kan. Akhirnya kan dia ngulang lagi. Ini masuk rakaat yang ketiga. Terus nanya lagi, ini rakaat keberapa? 1 apa 2? 1. Padahal kan dia sudah rakaat ketiga. Akhirnya ngulang lagi sampailah yang keempat. Wow, Akbar. Berarti masih ingat ini yang kedua. Ini dia tasyahud. Setelah tasyahud dia sholat lagi, terus misalnya ini rakaat keberapa? 2 apa 3? 2. Jadi sudah kelima, kira-kira. Akhirnya sholat yang ke-6. Syah ya syah. Begitu itu sholat. Itu contoh waswasa yang paling konkret. Contoh waswasa pula ada Anda di kantor enak-enak, terus ada bisikan, kamu nggak nelpon mantanmu, kan suaminya meninggal kemarin. Nggak boleh, betul kan? Itu berarti dikipasin lagi, datang lagi. Lah kan bukan macarin, cuma takziah. Oh iya, nah itu namanya kena yang kedua, paham? Makanya modusnya nggak selalu maksiat, kan takziah. Nah, akhirnya ngangkat telepon yang ketiga, itu namanya was-wasan. Jadi setiap saat itu dikasih seret gitu. Seret. Kalau kita teliti, setiap hari bisa ratusan. Seret gitu. Nah, kalau kita nggak teliti, maka kita ngikutin itu. Nah, kalau hati itu tidak jeli, antara bisikan setan sama kreativitas itu mirip. Ini bisikan setan atau kreatif? Ini kreatif. Nah, ini kreatif apa bisikan setan? Mirip nggak kira-kira? Jadi nanti babnya itu bab di ilmu. Pokoknya apa saja
yang namanya suara hati, bisikan apapun yang di dalam itu, kalau ujungnya itu maksiat, itu berarti was-wasan. Awas ya, lihatnya ujungnya, bukan bisikannya. Bisikannya mah bener. Contoh, Allahu Akbar nih, bagi yang suka-suka dakwah. Wallah ini Ahok perlu ke penjara nih. Nah di sini nih ngomong gitu bener nggak kira-kira? Kan itu urusan dakwah. Kalau sampai dia lolos, kita bakal geruduk ke dewan. Ini para aktivis nih. Tapi pas sholat, itu bisikannya bener apa enggak gitu? Itu kan bener. Tapi ujungnya apa? Salah. Karena bisikan di waktu yang salah. Tidak semua bisikan itu buruk. Terkadang bisikannya baik, bahkan super baik. Urusan dakwah, urusan ngaji, urusan. Allah Akbar, ya Allah. Anak-anak tadi belum dibayar kasih SPP. No. Itu kan urusan bener, urusan SPP. Itu maka bisikan itu yang dilihat bukan bisikannya, tapi ujung dari bisikan. Kalau ujungnya itu maksiat atau ujungnya mengurangi kebajikan, ini agak juga detail, maka itu sudah was-wasan. Apa mengurangi kebajikan? Ini contoh yang ini konkret pernah terjadi. Jadi suatu ketika ada seorang wanita ikut, kita nyebutnya ikut daurah. Nah pas daurah itu akhirnya dia ingat neneknya itu sakit. Maka dia akhirnya izin untuk ikut nungguin neneknya. Mau nanya, tindakan dia memilih nungguin neneknya meninggalkan daurah itu tindakan baik atau terjebak namanya? Tipis loh. Dia terjebak. Kenapa terjebak? Kalau dia ikut daurah, ada perubahan signifikan di dia tentu dengan izin Allah. Urusan nenek dia bisa tunggu besok, dan hari ini dia bisa minta kakaknya untuk gantian, kan nggak harus dia. Dan kenapa harus hari ini dia nunggunya, bukan besok? Paham kira-kira? Jadi bisikannya nggak selalu berupa maksiat dan tidak selalu berupa kebajikan yang ujungnya maksiat. Terkadang bisikannya itu ujungnya mengurangi tingkat kebajikan. Karena setan itu kalau melihat ada orang itu pasti kira-kira ininya, bisikannya itu pasti yang paling awal dulu. Bisa nggak dijebol dengan jebakan yang satu langsung mati gitu. Contohnya dijebak pakai syirik, udah kena, udah istilah udah syirik aja gitu. Makanya nanti Anda bisa dapati orang syirik tapi baik sekali. Kan kita nggak masuk akal kan? Kira-kira ada gunanya nggak kira-kira? Ada guna nggak? Orang kejebak syirik, naudzubillah ya, memang dia memiliki keyakinan yang musyrik, terus baik sama tetangga, baik sama suami, ada gunanya nggak? Akan gak ada gunanya. Bagi setan soklah baiklah, itu soklah baik. Kita mau istirahat saja. Dia bilang sama temannya, nggak mau, udah istirahat karena sudah yang pokok udah selesai. Nggak ada gunanya, semua kebajikannya kan ditolak oleh Allah Subhanahu. Kan gitu kira-kira. Tapi ini nggak bisa, syirik nggak bisa. Digoda pakai dosa-dosa gede. Kan yang paling gede syirik, nggak bisa. Dosa-dosa gede. Yang ini, oh nggak bisa. Nggak bisa, lumayan. Gua sudah dapat yang pokok. Tapi kan bisa diimbangi pakai taubat macam-macam. Gitu. Nggak bisa pakai dosa kecil, tapi terus menerus. Nggak bisa lagi. Wah orang ini nggak bisa. Dia maunya berbuat baik terus nih. Katakan omongan di antara setan-setan. Terus akhirnya apa digodanya? Dikurangi kebajikannya. Jangan sampai dia berbuat baik yang utama-utama, yang biasa-biasa aja deh. Kan setan udah kalah kan? Dia harus. Makanya antum lihat itu terkadang setan luar biasa. Dia akan bersumpah, tsummal atiyannahum. Itu sumpahnya itu memang dijalankan. Benar-benar dia komit. Dan makanya saya melihat, karena setan itu kan demikian serius menggoda manusia ya, makanya aktivis-aktivis kebatilan itu ngototnya terhadap agendanya itu lebih ngotot daripada aktivis kebaikan. Ngajak neraka aja kok ngototnya tak terkira.
Lawangnya ngajak surga jala kadarnya gitu. Betul kan? Antum kan lihat aktivis-aktivis kebatilan itu yang misalnya mempromosikan, mohon maaf ya, mempromosikan seks aman. Seks aman itu maknanya bukan seks nikah, bukan. Seks aman itu kalau Anda berhubungan sama siapapun pakai kondom, itu seks aman. Bukan nikah, tidak harus nikah. Anda mau dengan siapapun, yang penting seksnya aman. Itu berjuangnya itu ngotot sekali. Harus bagi kondom, wah harus gini, wah dan panjang lebar. Ya karena emang dia belajar dari gurunya. Nah, gurunya kan juga ngotot, budak manusia. Setan itu kalau misalnya dia kalah di satu posisi, dia akan cari yang lain. Pokoknya tidak pernah mau kalah. Contohnya ini, berhasil nih orang sholat, berarti kan kalah dia nih 1-0. Oh nggak bisa, aku tarik lah. Akhirnya kan lupa 1-1. No, paham nggak kira-kira? Berhasil nih dia ngaji, ini kan 1-0, nggak bakal, tak bikin ngantuk dia 1-1. Lah iyalah. Pak nggak jawab, nggak ngerti. Ya udah 1-1. Oke. Berhasil nih ngaji, terus kemudian paham apanya, didorong jangan sampai dijalankan. Ntar aja deh, kita bandingkan dulu lah sama ustadz yang lain, jangan-jangan nanti keliru. Kan nggak dikerjain 1-1. Pokoknya gimana caranya dia itu kalau memang nggak bisa dapat semua poin, dia dapat sebagian poin, ngimbangi poinnya sampai nanti dia kalah. Kapan dia mau nyerah? Ketika orang sudah meninggal. Makanya di detik-detik terakhir sakaratul maut itu udah permainan dia terakhir, menang atau kalah. Makanya godaan untuk syirik, untuk kufur di sakaratul maut itu gedenya tak terkira. Makanya ada kisah nyata dari seorang salaf. Ketika sakaratul maut itu kan ditalkin oleh para ulama, qul la ilaha illallah. Pas ngomong la ilaha illallah, jawabannya la gitu. La, dia jawab terperanjat, bangun kembali, la. Loh. Ditanya, "Kenapa engkau mengatakan la?" Kata si syekh ini, "Karena setan membisikkan kepadaku untuk tidak mengatakan yang aku sebutkan tadi. Maka saya jawab dulu la, baru mengatakan la ilaha illallah." Terus meninggal. Jadi di ujung sakaratul maut itu permainan terakhirnya. Sehingga dulu ada kisah di pesantren yang sangat terkenal. Ini kisah Israiliyat tapi sudah dijawakan. Kisah Israiliyat tapi dijawakan, makanya namanya Kiai Barseso. Ini kisah terkenal di pesantren. Tapi kalau anak telusuri itu kisah di Israiliyat, di Tafsir Ibnu Katsir itu sebenarnya. Yang hasil atau Israiliyat ya. Kiai ceritanya ini kiainya sangat alim. Karena sudah dijawakan jadi kiai. Adanya kan di Jawa doang kan. Kalau di Padang pasti buya namanya. Kalau di Arab pasti syekh. Tidak mungkin kiai. Karena ini ada kiai yang sudah alim sekali di zaman. Alim sekali sampai memang dia dikasih oleh Allah mustajab doa. Doanya mustajab. Saking mustajabnya, wah, datanglah banyak orang minta berobat. Memang Allah kasih. Datanglah suatu saat putri seorang raja yang lumpuh. Nah, ini kisah. Atau raja mana itu? Raja Blambangan atau raja mana? Pokoknya ini waktu saya lumpuh, makanya rajanya ditinggalkan, diobatin sama kiai. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Namanya putri raja cantik sekali. Yang awalnya kemarin lumpuh, enggak menarik, sekarang udah bisa jadi sempurna. Setan mulai menggoda. Kiai, kenapa kau tidak tertarik sama wanita ini? Nah kan ini wanita anak raja. Ya panjang lebar lah, akhirnya tergoda. Terjadilah yang terjadi. Kalau sudah terjadi yang terjadi, setan datang berikutnya. Walah, kalau sampai nanti tuan rajanya tahu gimana? Gitu, kau hamili. Terus gimana? Setan ini bisikan. Ya kau bunuh saja. Jadi awalnya dari zina ke ini di ujung-ujung. Setelah sudah bunuh, makanya di kuburan raja datang menanyakan putrinya, "Oh tuan raja, putrimu nggak bisa diselamatkan, meninggal." Tapi rajanya nggak percaya, gimana bisa mati? Disuruh bongkar kuburannya, ternyata ada bekas pembunuhan. Si Kiai Barseso ini langsung disiksa oleh tuan raja pakai api, dipanggang. Zaman dulu kan dipanggang.
Pas lagi panas-panasnya itu setan yang goda tadi itu datang. Gimana rasanya Kiai disiksa sama Tuhan? Bukankah kau yang goda saya panjang lebar? Tidak, saya akan bisa bantu nyelamatin ini kalau Pak Kiai bisa murtad dari agama, suruh menyembah setan. Nah, akhirnya dia nyembah setan. Pas nyembah setan itulah nyawa dicampur. Ini biasa dikisahkan para kiai di pesantren untuk hati-hati di ujung hayat. Sebenarnya gitu. Jangan kau merasa bangga kau telah menjadi orang soleh di awal hidup, karena setan akan ngejar di ujung hayatnya. Itu ujung hayat itu dia murtad dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saking tidak kuatnya disiksa oleh raja. Jadi permainan terakhirnya setan itu pas sakaratul. Semoga Allah tetap, makanya Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah fi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Semoga Allah jaga kita di akhir-akhir hayat. Nah, setan itu tidak pernah mau berhenti sampai di situ. Itu kira-kira proses was-wasan. Caranya gimana? Nah, sebagaimana tadi ilustrasi was-wasan itu seperti asap, maka berarti asapnya dikipasin, kira-kira ya kan gitu, kira-kira dikipas-kipasin. Ngipas-ngipasin itu gimana? Kalau di dalam sholat berarti masuk kembali ke bacaan yang sedang dibaca, dikuatkan ulang, itu ngipas sudah gitu, langsung ngipas. Misalnya pas di kalimat apa, kan pas baca Quran pasti, kan waktu sholat kan pasti kalau nggak baca Quran pasti baca zikir kan, itu dikuatin. Loh, kenapa kita baca kok setan masuk? Karena yang baca mulut, bukan yang baca hati. Makanya mulutnya nggak kegoda, tapi hatinya kegoda. Yang kosong yang mana? Karena yang baca kan mulutnya, hatinya enggak. Jadi akhirnya hatinya yang kegoda. Jadi kalau hatinya ikut, ya nggak bisa. Nah, jadi hatinya dikembali dibaca lagi gitu. Tadi baca apa lagi? Itu ngipasin. Kalau di luar sholat, segeralah berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian istighfar, kemudian zikir semampunya, bisa kalimat subhanallah, bisa apa-apa, hilang. Nanti datang lagi, bukan berarti terus selesai. Nanti datang lagi, terus kita kerja lagi, datang lagi, gitu. Ini pas kita ngaji ini dia denger. Lah kan semua kita punya setan masing-masing atau benar kan? Kan setiap anak lahir diberikan oleh Allah satu pendamping dari jin namanya Qarin. Dia mempelajari kita dari sejak kita kecil. Jadi tahu kelemahan kita, sukanya kita, tahu. Wah, ini mah rajin ngaji, tapi ternyata gampang dibuat ngantuk. Tenang aja bro, ini mah gak apa-apa gitu kan. Aku mau tahu kelemahan dia. Wah Pak, ini paling tidak bisa kalau dikasih duit. Ya udah, biarin aja deh rajin. Pokoknya duit aja yang godanya. Kan dia tahu kita, dari kecil hidup sama kita kan. Dia ngapa? Makanya kalau kita itu nggak berdoa sesaat aja ditarik-tarik. Contohnya mau tidur, jangan berdoa sebelum tidur. Kira-kira nanti mimpinya apa? Karena begitu kita nggak zikir itu langsung masuk kan dia dampingin terus. Pokoknya istri nyari selanya kita. Begitu kita sedikit off, masuk dia. Kita on, dia kabur lagi. Gitu. Off, masuk lagi. 24 jam gitu Pak. Kalau kita nggak kokoh ya. Sementara kita ini tidur, sementara kita lalai, dia on terus gitu. Mantengin, dia kan nggak tidur tuh setan. Nah, bayangin aja. Pas kita tidur malam dia kan nggak tidur, dia ngerjain. Makanya dibuat mimpi sana, mimpi sini, dikejar anjing, dikejar mertua, dikejar apa aja, sampai bangun-bangun ngos-ngosan. Nah, itu kan ditarik-tarik setan. Coba aja ya. Antum tidur, wudu, doa, terus jangan wudu, jangan doa, dari kantor blek. Coba yang terjadi pas malamnya apa? Udah itu ketahuan tuh, konkret sekali nih teori ini. Meskipun nggak bisa dideteksi pakai alat-alat laborat, itu clear sekali. Kok kita nggak on, sedikit aja on, masuk dia. Nah, kalau onnya off-nya agak lama, ngajak temennya, ini kosong, ngajak. Nah itu jin-jin yang suruh masuk itu karena kelamaan.
Kok lama? Kalau bengong sekali, setan sendiri, setannya dia begitu lama. Ya, kosong nih, ruangan kosong. Ayo udah masukin aja. Nah, makanya terkadang di ruqyah itu ada 50. Itu jumlahnya berapa? 50. Ya itu jujur apa kan nggak ngerti. Gue juga nggak ngeliat dia. Kira-kira. Nah yang di ruqyah itu Pak, itu yang bukan korin. Yang korin nggak bisa di ruqyah, sudah di situ. Tapi kalau kita berdoa terus, dia tidak bisa tidak. Nah tentu dengan izin Allah tidak mampu, tidak bisa godain. Ini sampai di sini dulu ya, baru satu modus dari kan ada 6 strategi. Strategi pertama mengenali modusnya dulu. Ada modusnya, nanti baru strategi kedua, ketiga. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu menggampangkan pemahaman nafsu amarah, lawamah, mutmainah itu disebut dengan nafas syaitaniyah, bahaimiyah, malakiyah. Ada istilah ya, nafsu setan, nafsu kebinatangan, nafsu malaikat. Terkadang ada istilah gitu. Nah, itu memahaminya kayak selera. Kan ada orang berselera makan itu yang buruk-buruk ya, maksudnya ya, makan yang kolesterolnya banyak, justru sukanya gitu. Kalau beli bakso, ada nggak gajehnya Pak? Atau gajeh ya? Ada yang suka gitu kan? Itu selera buruk loh. Wong gajeh kok dimakan? Wah kalau nggak ada ininya nggak enak Pak. Gitu. Terus ada yang suka makan, ada nggak Pak? Itu si daleman itu loh, daleman kikil. Apa itu yang kalau di Padang itu apa yang khusus itu? Gitu-gitulah. Kan jelas-jelas itu kan bahaya. Ada yang selera kayak gitu. Ada seleranya ACDC. Waduh ini kan nggak bagus ya, tapi enak juga. Pas makan, dia makan yang benar juga. Makan daging segar, tapi kadang juga makan begini-begini. Itu namanya lawam. Ada yang akhirnya ini sama sekali. Kamu nggak tuh ya? Kamu nggak suka enggak? Aku maunya yang fresh, yang benar, airnya juga air bersih putih, gulanya juga mau gula putih, aku gula yang benar. Kalau nggak gitu aku malah nggak minum, nggak mau. Aku juga nggak mau pakai MSG. Kalau malah nggak doyan, aku yang bersih. Ini Kak tawar Kak gini, malah suka. Ya aku malah enaknya begini. Itu namanya seleranya sudah. Nah, kalau menggunakan ilustrasi begitu, kira-kira supaya bisa naik kelas gimana? Yang pertama, kenali semua jenis hal yang berbahaya. Karena ilmu itu bisa mendesak emosi. Kalau kita tahu ini bahaya, masalah kita suka, kan juga ada bergen. Ini neraka, ini murka Allah, ini kayak gini sama. Ini bahaya, ini apa? Masa makan mulu? Itu berhentilah. Entah tergantung kemampuan otaknya menekan emosi. Kenalilah tadi yang bahaya atau maksiat. Yang kedua, Anda kenalilah manfaat-manfaat kebajikan. Jadi kalau tadi kenali ini bahaya kolesterol baik, sekarang kita mulai makannya ini manfaat. Kalau minum air bersih gimana, kalau minum jeruk itu gimana gitu. Oke. Yang ketiga, mulailah menggeser. Kalau masih di yang suka buruk tadi, digeser ACDC dulu. Ya memang sudah mencoba ini. Nanti lama-lama kan, oh ternyata enak juga loh ya. Pagi-pagi minum air putih anget itu ternyata nggak apa-apa, nggak harus minum sampai yang manis sekali, nggak harus ngopi, nggak harus ngopi, ngerokok, nggak harus gitu. Kan ada ya pagi kalau nggak ngopi nggak ngerokok nggak enak. Oh bisa kok air putih ya. Kan lama-lama mulai ACDC. Sampai akhirnya dia mengurangi, hanya berbuat yang baik-baik. Nomor 5, Anda bisa kuatkan dengan komunitas. Kalau Anda memang temenannya itu memakannya yang benar, nggak pernah ngajak yuk kita makan apa gitu, enggak. Memang kalau pilih makanan yang benar, nah, sama komunitas kita yang baik-baik. Jadi lama-lama kita nggak pernah diajak ke tempat kayak gitu. Jadi ada 5 langkah, mirip langkah di selera makanan, mirip. Itu bisa diilustrasikan dengan izin Allah. Lama-lama selera kita hanya makanan yang benar, selera kita hanya yang baik-baik saja. Nanti kalau berbuat buruk itu pasti kalau udah mutmainah, seandainya terjadi itu nyesel sekali gitu, nyesel sekali dan tidak nyaman. Nggak bisa duduk nyaman di situ, nggak bisa Pak. Gitu. Misalnya ya ada
ada sejumlah uang nih di kantor, teman-temannya pada ngambil. Itu waktu ngambil, enggak ah, ntar gimana lah, enggak. Pak, enggak apa-apa kok Pak, enggak gitu. Jadi memang sudah takut sendirian. Sama orang itu kalau nggak pernah makan yang kolesterol itu, makan sekali itu, waduh harus minum jeruk, minum apa, udah ketakutan sendiri, udah belum apa-apa sebenarnya. Nah, itu saking memang dia bagusnya komitmen kesehatan. Allah a'lam. Syubhat adanya di jahil. Iya. Karena ternyata syubhat itu lebih berat daripada syahwat dalam untuk menghilangkannya. Iya, di jahil. Tadi loh, yang saya udah terangkan tadi, mengenali benar dan salah, mengenali benar-benar yang bercampur. Benar, syubhat itu kan benar yang bercampur, kan? Nah, jadi letaknya di jahil. Jadi kalau mengenali merah sama putih itu gampang, kan? Tapi kalau mengenali abu-abu dari putih agak susah. Tapi kalau ilmunya dalam, ya bisa dikenal. Keluar. Iya. Makanya di bab ilmu itu kan akhirnya level-level. Jadi kalau dia bisa digoda dengan hal-hal pokok, misalkan tadi kan masalah syirik aja dia nggak bisa kenali, ya sudah kan, berarti kan gelimpang. Masalah pokok-pokok ajaran agama aja nggak dikenali, ya gelimpang kan. Tapi ini sudah mulai detail nih, campuran ajaran, nah gitu ya. Kalau kita diberikan ini batil, ini hak, gampang mengenalinya. Tapi ini setengah batil, setengah hak, campur. Nah itu butuh sebuah, kalau di kedokteran itu kan butuh spesialisasi. Jadi istilahnya semakin kompleks yang kita hadapi, semakin butuh ilmu yang lebih tinggi. Kira-kira gitu. Jadi kalau hari ini kita dihadapkan kepada situasi yang syubhat yang banyak, maka ilmunya tidak bisa pakai ilmu dasar, harus sudah ilmu yang spesialis, karena memang penyakitnya sudah sangat kompleks gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita dengan ilmu biasa kita sudah mengenali misalnya mana ini yang hak, mana yang batil, karena memang ini ajaran sesat, ini ajaran tidak sesat, kan gampang. Tapi ini enggak, dicampur dari sebelah sini, misalnya dicampur jadi ajaran yang ketiga, butuh ilmu yang lebih dalam lagi. Dan untuk sesat atau untuk salah tidak harus dari pintu yang sangat salah. Untuk bisa makan kolesterol tidak harus langsung pesen gajih tadi, bisa aja memang daging yang bercampur kolesterol, kan gitu kan, tapi akhirnya kena kolesterol. Di konteks ini khusus masalah syubhat pemikiran ya, atau syubhat ideologi itu memang jauh lebih bahaya daripada maksiat badan. Saya sering terangkan masalah ini. Karena kalau maksiat badan, sementara pikirannya masih lurus, orang masih tahu dia salah, betul ya? Misalnya mohon maaf, orang mencuri, tapi dia memang di pikirannya mencuri itu tidak boleh, kan berarti kan yang salah cuma badannya, pikirannya kan nggak salah kan? Mencuri haram, tapi dia mencuri, itu masih punya peluang untuk taubat karena dia tahu salah. Kalau maksiat pemikiran itu, orangnya kan nggak tahu bahwa dia itu salah, jadi memang keluarnya itu susah. Dan itu berulang saya sampaikan, maksiat di pemikiran itu jauh lebih susah daripada maksiat badan. Maka hati-hati dengan pemikiran gitu. Terus ngeceknya gimana? Ngeceknya ke spesialis. Kalau penyakit itu di luar gampang, dokter umum bisa. Tapi ini penyakit, ini sembuh enggak, tapi sakit enggak, apa namanya itu, penyakit apa itu? Namanya kondisi dorming atau apa itu? Dorman. Ya, kondisi di mana sembuh enggak, sakit enggak. Itu spesialis, itu butuh spesialis ya. Di mana letak masalahnya? Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau di syubhat, namanya syubhat kan, serupa di pemikiran, itu butuh spesialis di bidang ilmu supaya nanti bisa ini yang salahnya, ini yang benarnya. Jadi Anda bisa di sini, Anda harus tinggalkan. Semoga tidak bisa. Dan setiap orang ya, setiap orang punya godaannya masing-masing. Punya godaannya masing-masing. Ada orang yang digoda di pemikiran, ada orang yang
Jadi Anda jangan bayangkan ya. Orang yang punya pikiran sekuler, jangan Anda bayangkan dia sholatnya nggak rajin. Oh, bisa rajinnya tak terkira. Serius. Orang yang sekarang di konteks mendukung orang kafir, itu jangan Anda bayangkan dia orang yang sholatnya ala kadarnya. Oh, banyak yang sholatnya rajinnya tak terkira. Orang punya godaannya masing-masing. Dan orang yang mendukung perjuangan agama, jangan Anda bayangkan semua rajin sholat, ada yang nggak sholat. Paham kira-kira? Jadi yang onok digoda di pemikirannya, yang ini digoda di sholatnya. Masya Allah. Lu serius? Aduh, kita harus berdakwah, sholat aja nggak tegak. Kita harus berjuang. Ya nggak apa. Terus mana ya? Nanti Allah akan nilai mana tingkat kesalahannya paling banyak kan? Kalau menilai kan kita nggak tahu, tapi kira-kira pemikiran lebih bahaya daripada ini, ya gitu-gitu kan? Nanti detail bobot kesalahannya ya Allah yang akan mengukur. Alhamdulillah. Jadi memang dunia ini memang setan itu memang ada di semua barisan. Di barisan para pejuang juga ada setannya, di barisan para sanak juga ada setannya, tergantung setannya. Dan Anda jangan bayangkan orang-orang kafir bukan berarti dia jahat. Orang kafir bisa baiknya tak terkira. Yang tadi katakan nggak apa-apa, baik aja tuh nggak diterima sama Allah Taala. Kata setannya biarin aja, gak usah lagi syarat aja. Untuk dia juga akan masuk neraka selama. Biarin aja dia berbuat baik. Nah, tapi kan Allah Maha Rahman, maka perbuatan baiknya orang kafir dibalas oleh Allah di dunia. Kan di akhirat nggak dapat kan. Allah Maha Rahman. Itu yang menjelaskan kenapa orang kafir berlimpah di dunia. Karena emang haknya dia cuma di dunia. Karena dia di akhirat tidak dapat hak. Dibalas semua di sini. Fadhal. Ya dua-duanya terjadi. Itu dua-duanya terjadi. Ya pertama pasti itu rahmat Allah SWT dalam bentuk hidayah pada hamba ini sehingga akhirnya bisa taubat. Tentu didahului oleh atau berbarengan atau didahului oleh upaya dia menyadarkan dirinya. Kan gitu pasti kan ada prosedur itu. Itu bagian dari kuasa Allah. Pada saat yang sama di orang ini memang berusaha keras untuk mengalahkan setannya sehingga akhirnya lahir pertobatan. Duluan mana? Ya tidak ada yang menjelaskan. Bisa karena rahmat turun, dia tersadarkan setannya dikalahkan, atau karena dia berusaha keras untuk mengalahkan godaannya, Allah turunkan hidayah dan rahmatnya, dia bisa bertaubat. Atau berbarengan, karena tidak ada penjelasan bab ini. Dua-duanya bisa terjadi. Bahkan bisa lebih dari sekedar kasih sayang Allah. Bisa itu rahmat Allah, bisa hidayah Allah, bisa pertolongan Allah, apapun bentuknya. Kemudian juga proses dia untuk mengalahkan setan, kekuatan dia, kecerdasan dia, keteguhan dia, akhirnya bisa kembali lagi. Itu bisa terjadi. Wallahu a'lam. Oke, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.